Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini di pembibitan saya melakukan pengamatan terhadap hama penyerang daun. Dalam hal ini ulat yang memakan daun. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel saya, Takwim Panjuy Go. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada beberapa daun yang berlubang. Ini adalah tanda bahwa dimakan oleh ulat. Nah, ini salah satu ulat yang pemakan daun yang saya dapatkan di atas permukaan daun. Nah, ini pada dasarnya ulat ini memakan daun yang muda. Dalam ukurannya ulat ini hanya panjang 1 cm, tetapi daya rusaknya terhadap daun itu sangat tinggi. Nah, hal ini bisa kita kendalikan secara manual dengan hanya dengan tangan saja. Ini kita cari satu persatu. Nah, ini kita pencet saja, kita pencet supaya mati. Tetapi apabila dalam kondisi serangan di atas ambang, kita harus menggunakan pestisida jenis insektisida untuk mengendalikan hama pemakan daun ini. Nah, selain daun, hama ini ulatnya juga memakan bagian pucuk, memotong bagian pucuk sehingga pertumbuhan tertahan, dan pada akhirnya tanaman hanya bisa tumbuh atau tunas baru yang kita pelihara dari bagian samping dari ketiak daun, dan ini yang nantinya akan kita lakukan sambung pucuk. Nah, ini adalah daun yang sangat parah yang dimakan. Kita lihat berlubang, dan hal ini karena kita ketahui bahwa daun ini adalah bagian yang sangat berperan dalam tumbuhan. Nah, ini juga ada salah satu ulat yang besar. Ini beda dengan yang tadi, ini panjangnya sekitar bisa sampai 5 cm, dan ini cara merusaknya sangat tinggi dari besar badannya, dan daun yang dirusak itu juga kita lihat sangat-sangat tinggi. Nah, ini kita lihat ulatnya agak sedikit berbulu, dan daya rusaknya juga sangat-sangat tinggi. Nah, ulat ini memiliki metamorfosis sempurna, artinya dari telur, kemudian ulat, kepompong, dan di akhirnya adalah imago. Nah, ini ulatnya sangat kecil, kita lihat ini sangat kecil, dan cara merusaknya juga sangat tinggi walaupun kecil, dan sehingga ini harus kita cari di daun-daun. Apabila bibitnya dalam jumlah yang cukup banyak, nah, yang harus kita lakukan adalah pengendalian menggunakan penyemprotan pestisida. Nah, ini ulatnya kita lihat sangat kecil di daun-daun muda. Nah, ini juga sudah pindah ke daun tua. Artinya biasanya kalau ke daun tua, ulat ini sudah mendekati masa kepompong. Nah, hal ini saya juga melakukan pengamatan terhadap kepompong yang berada di bagian tanaman. Biasanya kepompong ini hanya dalam jangka waktu 3 hari 4 hari itu sudah menjadi kupu-kupu dewasa. Dan selain kita mengendalikan ulatnya, juga kita perlu mencari kepompong yang menempel pada bagian daun. Nah, kepompongnya biasanya bukan hanya menempel pada bagian daun, tetapi kebanyakan di bagian batang. Nah, ini kita lihat kepompongnya ada di bagian batang. Nah, dan
kita perlu mencari saja karena ini jumlahnya tidak banyak. Kepompongnya juga kita cari dan kita langsung matikan. Nah ini lihat kepompongnya, ini sedikit menempel pada daun. Nah ini bukan pada daun, ini pada bagian tangkai daun. Nah ini di bagian batang menempelnya. Nah mudah-mudahan biasanya kepompong ini pada saat kita lakukan penyemprotan ini tidak akan mati. Apabila biasanya pada sudah berwarna kecoklatan menjelang masa menetas, itu biasanya tidak mampu untuk ditembus oleh pestisida. Nah ini adalah imago atau serangga dewasa dari ulat tersebut. Ini juga kita kendalikan saja, kalau apabila didapat cukup dimatikan saja. Dan biasanya serangga ini akan berada di bagian bawah daun atau di atas daun, tapi kebanyakan yang saya dapatkan dia bersembunyi di bawah daun. Nah ini berada di bawah daun. Dan hal ini di dalam pembibitan, inilah yang perlu kita waspadai adalah kerusakan yang diakibatkan oleh ulat. Oke, demikian apa yang bisa saya sampaikan, saya bagikan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.